misalnya udah di-share, di drive, nanti silakan bisa di-download atau barangkali kalau udah dicoba dulu lebih bagus ya. Cuma nanti kira-kira ya kalau yang panjang tak tinggal dulu ya. Nanti yang agak gampang-gampang dulu aja ya. Takutnya nanti malah depan-depan udah panjang pusing ya. Oke, dari pertama dulu. Soal pertidaksamaan ya. Jadi yang pertama ketika dapat pertidaksamaan ya di situ ada 1 kurang dari P di harga mutlak P min 1 gitu ya. Ya ada 2 pengerjaan ya. Mau dikuadratkan boleh ya, tapi kalau enggak pakai sifat boleh. Cuma kalau mau nyoba angka itu enggak enaknya adalah angkanya di situ agak enggak enak dikit ya. Tapi kalau misalkan ya barangkali kamu nemu angkanya lebih enak ya dicoba enggak apa-apa. Nyoba angka itu lebih enak. Bebas ya. Ada yang tahu ya, misal barangkali kalau misal nyoba angka gimana Mas? Ya di situ memang ada akar 5. Ada akar 5. Ya kamu karena akar 5 itu nggak bisa angka pasti ya dicoba kira-kiranya nggak apa-apa dulu. Boleh nggak apa-apa ya. Akar 5 ya, akar 5 itu kan kira-kira kalau nggak salah sekitar 2,2 ya. Karena 2,2 tak kalikan itu dapat sekitar 4,84 ya, yang paling deket lah. Karena kalau 23 tak kali 23 itu kan dapatnya 69, ini dapatnya 6, dapatnya 4. Udah lebih dari 500, udah lebih dari 5 ya. Jadi kira-kira 2,2 lah ya. Ya boleh nggak apa-apa. Yang ini berarti kan jadinya gini dah, P lebih besar dari 1 min 2,2 dibagi 2 gitu ya. Jadi kira-kira kan di sini dapatnya adalah P lebih gede dari 1 dikurangi 1,2 itu kan dapatnya 1,2. Nanti kan sekitar min 6 gitu ya. Kalau yang ini berarti P lebih gede dari 2,2 dikurangi 1 dibagi 2. Berarti nanti P-nya lebih gede dari 0,6. Sementara di sini P lebih gede dari 1 ditambah 2,2 dibagi 2. Jadi sekitar 1 P lebih gede dari 3,2 nanti 1,6. Nah, gitu ya. Kenapa lebih enak nyoba angka, Mas? Ya karena di situ angkanya nggak enak, dikerjakan juga susah ya. Terus coba berapa? Ya bebas dari sini. Yang penting ada yang punya, ada yang enggak gitu ya. Bebas. Misal Mas, boleh misalkan ya, saya nyoba angka 1 gitu. Boleh aja nggak apa-apa. Kalau saya nyoba P-nya 1, tak masukkan ke soal ya, tak masukkan ke soal. Itu kan dapat 1 kurang dari 1 di harga mutlak 1 kurangi 1. 1 kurang dari 1 kali 0. 1 kurang dari 0. Ini kan pernyataan yang salah ya. Artinya apa? Jawaban yang ada satunya itu salah. Ini lebih dari 0 ada satunya salah. Lebih dari 0,6 salah. Lebih dari 0,6 salah gitu ya. Jadi ini salah. Ini salah. Kamu tinggal apa gitu aja. Cepatnya sih di situ kalau nyoba angka ya. Nah, boleh ya. Boleh. Misal Mas nyoba 2 Mas, enggak apa-apa ya. Berarti 1 kurang dari 2 dikali 2 min 1. 1 kurang dari 2 kali 1. 1 kurang dari 2 benar. Kalau benar berarti yang A yang salah. Maka jawaban nanti yang ada pertanyaan dulu nggak mungkin? B, C, D salah. Berarti nanti ini A salah gitu ya. Daripada dikerjakan atau pengen tahu dikerjakannya kayak apa juga boleh. Tapi ya susah ya. Yes, mat saya sekali lagi ya, mat saintek atau mat IPA nanti dites mandiri manapun ya. Yes ya, saya juga nggak terlalu berharap banyak sih ya. Kamu bisa 5, 6 nomor aja sebenarnya udah bagus ya. Nggak usah yang muluk-muluk ya, nggak usah yang muluk-muluk ya. Kalau mat dasar sih masih bisa direka-reka ya. Tapi kalau mat IPA, mat saintek itu ya susah gitu ya. Tapi ya nggak usah pesimis juga ya. Tetap berusaha. Tapi nggak usah muluk-muluk juga ya. Oke, kalau cara aslinya gimana Mas? Oke, kalau cara aslinya gini, 1 kurang dari, di situ kan P di harga mutlak P min 1 gitu ya. Jadi kalau pakai dikerjakan tuh gini, definisi dari harga mutlak itu nanti bisa gini loh, dia akan jadi positif ketika X-nya nanti lebih dari 0, dan dia akan jadi min X kalau X-nya nanti kurang dari 0. Nah, dikerjakan pakai itu. Jadi pengerjaannya nanti 2. Dia bisa positif ya. Tapi syaratnya adalah P min 1 lebih gede dari 0, nanti P-nya lebih gede dari 1. Nanti jadinya gini, 1 kurang dari P, nanti jadi positif, P min 1. Nah, tapi juga bisa jadi min. Nah, min itu syaratnya apa? Ya P min 1-nya kurang dari 0, P-nya kurang dari 1. Gitu ya. Berarti nanti dapatnya adalah P 1 kurang dari P dikali dengan negatif P min 1. Nah, gitu ya.
Cuma kalau ini tak lanjut, ini kan dapatnya gini toh, min P min plus 1, tak kali lagi min P kuadrat plus P, tak nolkan ya, jadi min P kuadrat plus P min 1. Cuma kalau kamu cek lebih lanjut, ini diskriminannya B kuadrat min 4AC. 1 kuadrat min 4 kali A-nya min 1, C-nya min 1. Jadi 1 kurangi 4 nanti min 3. Namanya kalau diskriminan kurang dari 0 itu akarnya nanti tidak real ya. Jadi nggak bisa punya akar gitu loh, nggak bisa punya akar. Berarti yang dikerjakan apa? Yang sebelah kiri aja. 1 kurang dari P kuadrat min P, tak nolkan lagi jadi P kuadrat min P min 1. Tapi masalahnya ini nggak bisa difaktor gitu loh. Ya kalau dia nggak bisa difaktor berarti pakai rumus ABC ya. Kalau pakai rumus ABC Mas ya ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Kalau pakai dikerjakan kan barangkali rumus ABC aja pada lupa gitu ya. Tapi ya tak lanjut ya. Yuk min 1 Mas plus minus akar B kuadrat min 4 A1 C1 dibagi 2 kali 1 ya. Jadi 1 plus minus akar 5 dibagi 2. Jadi ada 2. 1 ditambah akar 5 per 2 dan 1 min akar 5 per 2. Bikin garis bilangan ya, bikin garis bilangan. 1 min akar 5 per 2 dan 1 plus akar 5 per 2. Oke. Kalau di depan P kuadratnya di sini positif, ya nanti plus min plus. Mintanya apa Mas? Mintanya lebih dari ya, nanti ambil yang plus. Cuma ingat tadi ada syarat loh ya. P lebih dari 1, berarti di sini nanti ada angka 1, terus ambil kanan. Nah, di situ ngambil yang kena 2 garis gitu loh. Ini gitu ya. Makanya jawabannya P-nya lebih gede dari 1 plus akar 5 per 2. Gitu ya, dek satunya ya. Oke. Ini memang nggak ada ya. Ini pakai sama dengan, yang atas pakai sama dengan, ini pakai sama dengan, yang ini nggak pakai sama dengan. Ya nggak pakai, ini nggak pakai ya, karena yang sama dengan udah ikut atas, berarti yang bawah nggak pakai. Nah kalau dikerjakan nanti seperti ini secara teorinya ya. Ya tak bilang tadi yo koi kepikiran gitu ya, makanya kalau saya lebih cepet cenderung ya udah nyoba angka aja wes ya, lebih valid ya, jawabannya sih sama. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 1, paham ya? Ya lanjut ya, nanti di screenshot aja nggak apa-apa. 2 ya, level limitnya berbeda ya. Tapi ini soal asli ya, soal asli. Kalau nggak salah sih AMUGM ya, kalau nggak salah ya, saya pernah lihatnya. Cuma lupa tahun berapa ya. Intinya adalah limit itu asal dia sin atau tangan boleh dihapus. Jadi kan kalau punya limit x mendekati 0, pernah ya kelas 12 ya, sin AX per BX itu boleh dihapus, ini boleh dihapus. Ini dihapus nanti dapat A per B. Nah, itu boleh. Nah, berarti ini boleh dihapus Mas, boleh nih. Nah, gitu ya. Jadi ini limit x mendekati 0 dari apa? Akar. Yang atas tinggal x kali x aja nggak apa-apa. Per. Nah bawahnya sebenarnya sinnya dicoret boleh. Cuma kalau ada kuadrat tak tunjukinnya dipecah aja dulu. Biar nanti nyoretnya kelihatan. Sin x kali sin x dulu ya. Terus yang ini nulisnya gini. Satunya di depan, cosnya di belakang. Nah gitu ya. Nah sekarang mau dicoret nggak apa-apa ini sinnya. Dicoret nggak apa-apa ini. Nah. Jadi atasnya nanti tinggal x kuadrat dibagi, ini tinggal x kali x ditambah lah yang ini. Nah, gitu. Ya memang ada rumus toh. Kalau ada kas kan memang tujuannya dibuat ke sin atau ke tangan gitu ya. Karena ada 2 rumus. Kalau ada 1 min cos kuadrat x nanti jadinya adalah sin kuadrat x. Kalau ada 1 min cos 2x nanti jadinya adalah 2 sin kuadrat x. Gitu ya. Makanya lebih condong yang atas, yang bawah ya. Nanti jadi ini gitu. Boleh. Oh, 2 sin kuadrat x gitu. Ada pertanyaan dulu? Seperti tadi ya, kalau kamu belum terbiasa nyoretnya, dipecah dulu. Jadi ini x kuadrat tetap dulu, x kuadrat tetap dulu. Nanti ini tulisnya gini, 2 sin x, sin x. Nah, itu nggak apa-apa dulu. Baru dicoret, ini tak coret dulu nggak apa-apa. Nah, gitu. Udah jadi ini. Oh, x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 2 kali x. Nah, nanti jadinya akar x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Hasilnya nanti x kuadrat dibagi 3x kuadrat. Nah, wis foto gitu gitu loh. Jadi jawabannya nanti tinggal akar seper 3. Ditulis nanti akar 1 per akar 3. Nanti seper akar 3. Boleh ya? Atau ditulis juga nanti rasionalnya sepertiga akar 3 itu nggak apa-apa juga. Itu jawabannya ya. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 2? Boleh, silahkan barangkali.
Ya, silakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Ayo, mungkin dari Dek Nada, boleh. Dek Teguh, Dek Sadrina, boleh. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 2. Kenapa nggak pakai min satu kos? Kenapa nggak pakai yang min satu kos? Min satu kos. Min satu kos yang atas gitu maksudnya? Kalau yang atas itu pangkat loh ya, ini pangkat. Nah, tapi kan di sini bukan pangkat, 1 min cos 2x, bukan 1 min cos gitu ya. 1 min cos. Maksudnya gimana, Dek Dava? Rumusnya memang 1 min cos, tapi 1 min cos 2x loh ya. Nanti jadi 2 sin kuadrat. Jadi kan ini tulisannya kan min cos 2x plus 1. Tak pindah dulu, satunya taruh di depan, cosnya di belakang, biar mirip dengan rumus ya. 1 min cos 2x itu kan memang jadinya 2 sin kuadrat x, baru tak substitusi ke sini gitu maksudnya. Ada lagi? Belum? Oke. Ini nomor 3 tak skip dulu ya. Bukan ya susah ya panjang. Jadi takutnya di awal udah pusing ya. Oke gitu ya, tak skip dulu aja ya. Atau mau dibahas sekarang juga boleh, tapi ya 2 menit bang. Yono soal ini ya. Ya tak skip dulu aja ya, daripada nanti cuma dapat 3-4 nomor gitu ya. Nanti kalau cukup ya dibahas, kalau nggak cukup nanti kasih kuncinya ya. Oke, nggak apa-apa di dulu ya. 4 dulu. Kalian cuma bahas teori aja ya. Hati-hati di situ gambar untuk nomor 4 itu dia turunan loh ya, bukan fungsi asli. Turunan ya. Kalau f aksen yang dibahas di situ kan ada baris ya, ada motong sumbu x, ini motong sumbu x ya. Itu kan di angka berapa? Min 2, kemudian di angka 2 gitu ya. Ingat, dia turunan bukan fungsi asli. Kalau dilihat sebelum angka min 2, ini kan namanya positif toh. Nah, berarti di sini plus ya. Tapi setelah di situ kan ini nanti ke sini kan nanti negatif. Nah, namanya nanti min, terus nanti ke atas lagi plus karena di atas sumbu x. Nah, sebenarnya lebih condongnya itu arah apa? Nanti kalau plus itu kan istilahnya nanti fungsinya itu fungsi naik. Nanti sampai sini dia nanti namanya tuh turun. Nanti setelah itu naik lagi. Nah, nanti naik lagi. Nah, gitu loh. Itu maksudnya soalnya ya. Nah, kamu disuruh nyari pernyataan mana yang betul gitu loh. Nah, nanti kalau ditanyakan ini ujung apa mas? Ini namanya maksimum. Ini nanti ujung minimum gitu ya. Yuk nomor 1 dulu. Fungsi f memiliki titik minimum di 0,1. Udah, itu pernyataan yang salah. Minimumnya itu di sini ya. Minimumnya titiknya itu pasti 2, sekian. Nggak tahu koma sekiannya itu berapa. Kok nggak tahu mas? Ya karena fungsinya nggak tahu fungsi aslinya. Ingat di sini yang diketahui fungsi turunan, bukan fungsi asli. Kalau minimumnya tahu, X-nya bakalan 2 pasti, tapi pasangannya nggak tahu. Tapi yang jelas tidak mungkin 0,-1. Ini bukan minimum loh ya, nih ya. Ini turunan soalnya, bukan fungsi asli. 2. Fungsi naik pada interval dari 0 sampai tak hingga. Salah ya. Jadi yang betul itu naiknya itu dari mana? Dari 2 menuju tak hingga, atau tak hingga menuju 2 min. Nah, itu yang betul ya. Minimumnya F sama dengan di X sama dengan min 2. Ini juga nanti salah. Itu justru titik di sini itu maksimum. Maksimumnya berapa? Min 2, sekian. Sama nggak tahu. Tapi yang jelas min 2 itu maksimum, bukan minimum. Oke. Terus F bernilai positif ya, positif untuk selang dari min tak hingga sampai min 2. Ingat, ini naik itu positif betul, tapi bukan fungsi asli loh ya. Makanya dia pernyataannya salah. Ini plus itu bukan fungsinya yang plus, tapi turunannya yang positif. Belum tentu fungsinya plus. Kok tahu mas? Ya naik itu kan bisa dari angka min 6 menuju min 5 misal. Ini kan juga fungsi naik, tapi kan tidak positif semua ya, negatif. Nah yang terakhir itu betul kalimatnya. Titik minimumnya terletak di X sama dengan 2. Benar di sini minimum. Makanya nanti kalimat yang betul adalah yang bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu boleh barangkali. Ayo silakan, boleh ada pertanyaan dulu untuk nomor 4. Boleh.
Silakan. Belum ya? Ya lanjut kalau gitu ya. 5. Kumpulan soal-soal susah ini ya. Agar sistem itu tidak memiliki hanya satu solusi ya. Jadi kalau membahas solusi itu nanti cuma ada 3 ya. Bisa satu solusi, bisa 2 solusi, bisa nanti tidak solusi, tidak punya solusi dah, gitu ya. Jadi syaratnya itu nanti kalau satu solusi diskriminannya sama dengan 0. Kalau 2 solusi nanti lebih gede dari 0. Kalau tidak punya solusi nanti D-nya kurang dari 0. Dan nanti konsep yang dipakai ini bahas diskriminan ya. Tapi diskriminan ini punya keduanya. Makanya kalau dia punya keduanya nanti harus digabung dulu. Terserah kamu mau mana yang disubstitusi ya. Misal mas, saya nyubstitusikannya Y-nya, boleh nggak apa-apa. Berarti Y kuadrat tak pindah, nanti dapat X kuadrat min 4M. Oke, jadi kalau ada Y kuadrat, silakan boleh diganti nanti jadi ini. Oke, dimasuk gitu ya. Ya, dijabarkan ini boleh, kan dapat X kuadrat min 2X tambah 1 tambah M. Y kuadratnya diganti, X kuadrat min 4M sama dengan 1 gitu ya. Udah dijabarin dulu aja. Karena nanti ingat nilai diskriminan itu berasal dari B kuadrat min 4AC. Jadi dia berasal dari persamaan umum kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan nanti berasal dari sini. Nah, gitu ya. Oke. Terus lanjut, kumpulin dulu. Yo, X kuadrat min 2X tambah 1 tambah MX kuadrat min 4M kuadrat min 1 pindah jadinya 0. Gitu ya. Kumpulin yang punya X kuadrat. Boleh. Ini punya X kuadrat mas. M plus 1. Terus ini kan min 2X. Oke, min 2X. Terus 1 sama min hilang. Sisanya tinggal min 4M kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 0. Oke. Ada yang salah dulu mungkin sampai sini. Boleh dikoreksi. Y kuadrat X kuadrat min 4M ya. Y kuadrat tak ganti jadi X kuadrat min 4M. MX kuadrat min 4M kuadrat min 1. Betul ya? Ini jadi pangkat 3 ini ya. Oke, coba lanjut dulu aja ya. Karena dia pengen punya satu solusi, nanti diskriminannya harus sama dengan 0. B kuadrat min 4 kali A-nya nanti M plus 1, C-nya nanti adalah min 4M kuadrat harus sama dengan 0. Ini nanti 4, min 4-nya nanti dulu, dijabarin dulu yang ini. Min 4M pangkat 3. Min 4M pangkat 3, terus nanti ini min 4M kuadrat sama dengan 0 ya. 4 tetap dulu, ditambahi 16M pangkat 3, ditambahi 16M kuadrat sama dengan 0. Oke. Jadi pangkat 3 ini ya. Kalau tak bagi 4, jadi jadinya 4M pangkat 3 ditambah 4M kuadrat plus 1 ya. Coba saya ambil dicek dulu ya. Barangkali saya ada yang salah nulis. X kuadrat min 4M itu Y kuadrat. Oke. X kuadrat min 2X tambah 1. M-nya tetap, Y-nya tak ganti. X kuadrat min 4M sama dengan 1. X kuadrat min 2X plus 1, tak kalikan MX kuadrat, tak kalikan min 4M kuadrat. Min 1 pindah, satunya hilang. M plus 1 X kuadrat min 2X dikurangi 4M kuadrat. B kuadrat min 2 kuadrat, 4 kali A-nya M plus 1, C-nya min 4M ya. Min plus 16M pangkat 3. Oke, 16M kuadrat. Oke, bagi 4 ini. Oh, sini. Beda jawabannya ini berarti ya. Karena kalau difaktor pakai rumus ABC ya nggak bisa ini. Ada yang salah ngitung nggak kira-kira? Jadi saya ngitung itu belum selesai sih, cuma tahu caranya gini. Oke, sebentar. Ada yang salah ngitung nggak? Y-nya pindah, MX-nya pindah ya. Sama aja sih mau X-nya.
Sama sih ya. Coba saya cara lainnya, tapi sebenarnya sama aja. X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 4M. Ini nanti X min 1 kuadrat, terus plus M Y kuadrat ya. Sama dengan 1 ya. Sama sih kayaknya. Kalau misalkan tak kali M ya, ini tak kalikan 1 ya. Nanti kan jadinya tetap M X kuadrat min M Y kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Nanti ini tetap X min 1 kuadrat plus M Y kuadrat sama dengan 1. Misalkan tak tambah pun ya. MX kuadrat ditambah X min 1 kuadrat sama dengan 4M kuadrat plus 1. Karena ini hilang ya. Coba pakai ini. Sama enggak? Kalau sama ya berarti memang soalnya ada yang keliru ngetik itu. X kuadrat min 2X plus 1. Tak pindah 4M kuadrat min 1. Sama ya. M plus 1 X kuadrat min 2M. Ya sama itu. Min 2X sama. Ya sama ya. Ya kalau sampai sini sih kayaknya nggak bisa difaktor ya, karena pangkatnya pangkat 3. Kalau misalkan mau nyoba angka pun nggak bisa juga itu. Misal ya setengah ya, misal setengah. 4 kali min 1/8 sama nggak coba? 4 kali min setengah kuadrat 1/4 1 nggak 0. Salah itu. Ya wes ya. Benar ya soalnya ya, sama di opsinya. Sebentar, tak cek ya. Berarti ada yang salah ketik gitu kalau enggak. X kuadrat Y kuadrat 4. Waduh, ternyata nggak ada M-nya yang atas itu ya. Pantesan nggak nemu ya. Oke ya. Nah, ini ada yang salah ketik pasti ya. Tadi saya ngitung-ngitung bisa kok ya. Saya tak ulang ya. Ini nggak ada M-nya yang atas itu. Nah, ini cocok ya. Guys, nggak apa-apa ya. Berarti ini X kuadrat kurangi 4 tok, nanti Y kuadrat ya. Tak masukkan sini. X kuadrat min 2X ditambah 1 ditambah M kali Y kuadratnya tak ganti jadi X kuadrat min 4. Nanti sama dengan 1 dulu boleh. X kuadrat min 2X ditambah 1 ditambah MX kuadrat min 4M. Nanti min 1 pindah 0. Nanti ini hilang. Jadi M plus 1X kuadrat tetap min 2X. Oke. Min 4M sama dengan 0. Baru diskriminannya sama dengan 0. B kuadrat min 4 kali A-nya nanti M plus 1, C-nya nanti min 4M sama dengan 0. Ini dapat 4 min 4-nya nanti dulu, nih jabarin dulu boleh. Jadinya min 4M kuadrat min 4M sama dengan 0. Berarti ini 4 ditambah 16M kuadrat ditambah 16M sama dengan 0. Nah ini baru bisa ya, dibagi 4 nanti 4M kuadrat plus 4M plus 1. Nah kalau difaktor tuh dapatnya adalah 2M plus 1 dan 2M plus 1. Jadi hanya ada 1M, yaitu 2M-nya nanti min 1 atau M-nya nanti min 1. Gitu ya. Ya ada salah ketik ya di situ ya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Boleh barangkali? Bisa dipahami ya? Oke. Wes nggak apa-apa ya, nanti nyampainya aja nggak apa-apa wes. Nah. Oke, lanjut dulu kalau nggak ada ya. Ya, lanjut. 6, ya sport banget. Ya ciru ya. Maksa intek itu ya seperti itu gitu ya. Terus nggak apa-apa lah ya. Oke, yang pertama di sini nanti dimisalkan dulu ya. 2 log X 1 min X, kamu misalkan aja P dulu nggak apa-apa. Nah, dimisalkan P dulu. Pemisalan gitu aja ya. Jadi nanti ini jadinya P kuadrat. Loh, ini 8-nya plus sama minus gitu ya. Kok banyak yang salah toh ngopinya itu ya. Oke, plus sama minus ya. Waduh, nggak ada angkanya sekalian itu ya. Plus apa min gitu ya. Oke, yes. Coba tanggap plus dulu aja ya. Plus 8 ya. Plus 8. Minus aja, minus 8, minus 8. P kuadrat minus 8 lebih gede dari, kalau ingat logaritma itu boleh maju pangkatnya ya. Nanti jadinya 2 tetap dikali dengan 2 log 1 min X tadi. Gitu ya. Nanti jadi P kuadrat min 8 lebih gede dari 2P. Karena tadi tak misalkan yang ini namanya adalah P. Jadi nanti P kuadrat min 2P min 8 lebih gede dari 0. Kalau sudah baru di faktor. PP 42 min plus gitu ya. Bisa dipahami ya. Dan nanti dapat P-nya adalah min 2 atau P-nya nanti dapat adalah 4.
Baru dicari X-nya, karena dicari X bukan P. P tadi kan hanya untuk pemisalan ya. Pertama dulu, tadi kan 2 log 1 min X katanya negatif 2. 1 min X nanti dapat 2 pangkat min 2. Sifat log ya. Jadi 1 min X nanti dapat 1/4, maka X-nya nanti dapat 3/4. Satunya Mas, boleh 2 log 1 min X sama dengan 4. Berarti 1 min X nanti 2 pangkat 4. 1 min X nanti 16. Berarti X-nya nanti negatif 5. Sudah bikin garis bilangan. Oke. Di sini angka min 15, di sini nanti 3/4. Kalau di depan X kuadratnya di sini kebetulan positif, nanti plus min plus. Minta apa Mas? Mintanya lebih dari. Kalau lebih dari nanti ngambil yang plus, ke sana boleh, ke sini boleh. Oke. Cuma di situ tadi ingat ini logaritma. Kalau logaritma itu ada syaratnya dulu. Ini syaratnya logaritma terdefinisi itu adalah 1 min X lebih gede dari 0. Min X lebih gede dari 0. Lebih gede dari 1 min ya, lebih gede dari 1 min. Maka X-nya nanti kurang dari 1. Jadi di sini nanti ada angka 1, kalau kurang dari nanti ke kiri. Nah, ditulis X-nya nanti kurang dari min 15, yang kena 2 garis ya, atau di sini. Atau X-nya nanti antara 1 sampai nanti 3/4. Jadi jawabannya nanti yang Oke, untuk nomor 6 ada pertanyaan dulu nggak? Boleh silakan. Ada pertanyaan dulu, boleh? Silakan. Untuk nomor 6. Belum? Oke ya, yes, nggak apa-apa ya. Lanjut. 7. Ada PX fungsinya X kuadrat plus BX plus C adalah 3 parabola dengan ABC ada 3 suku barisan aritmatika. Jadi ada A, ada B, ada C. Ini U1, U2, dan U3 dari barisan aritmatika. Sifat dari barisan aritmatika itu bahwa U plus U3. Udah, ini namanya sifat aritmatika. Jadi minimal persamaan pertama kamu dapat 2B itu setara dengan A ditambah C. Gitu ya. Terus kalimat berikutnya. Jika garis singgung kurva di titik 1,12 sejajar dengan Y sama dengan 6X, maka A kali B berapa? Ingat, 1,12 itu titik yang berada di dalam parabola. Berarti disubstitusikan boleh. 1,12. Ini X-nya, nanti ini Y-nya. Tak masuk, boleh. Per kurva ini ya. Yuk dimasukkan dulu boleh. Berarti Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti Y-nya jadi 12. Kalau A ditambah B ditambah C. Gitu ya. Nah, satu persamaan lagi adalah lewat hubungan sejajar. Sejajar itu nanti gradiennya sama. Gradien sama. Jadi M1 sama dengan M2 gitu loh. Loh, di sini kan Y sama dengan 6X, itu kan gradiennya nanti 6. Padahal kalau gradien dari fungsi garis singgung itu carinya lewat turunan. Turunannya apa ini? AX kuadrat plus BX plus C. Turunannya adalah 2 kali AX nanti ditambah B. Katanya di titik 1,12. Maka dari sini boleh mengganti X-nya jadi 1. Nah, karena katanya 1,12. Jadi tetap 2A nanti ditambah B sama dengan 6. Mudah sih poinnya, sebenarnya kamu tinggal mengeliminasi biasa aja. Contoh, tadi A plus C berapa? 2B. Boleh nanti diganti nih, A plus C ya. Jadi 12 itu nanti A plus C katanya 2B. Jadi kan dapat 2B ditambah B, nanti dapat 3B, dapatnya kan 12, maka B-nya nanti dapat 4. Gitu ya. Mas, yuk lanjut. B-nya 4 Mas, boleh. Nanti kan 6, berarti 2A nanti dapat, nanti A-nya dapat 1. Kalau ditanyakan A kali B, ya jawabannya 4 kali 1, nanti dapat tetap Ini jawabannya yang ada pertanyaan dulu ya. Ini satu nomor 3 bab ya. Ya garis singgung, ya turunan, ya fungsi kuadrat, ya deret aritmatika, ya Allah ya. Satu soal
untuk 4 bab ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 7. Silahkan, mungkin dari Dek Cahaya, Dek Nada, Dek Najel, Dek Sabrina, boleh. Ada pertanyaan dulu, boleh? Belum? Oke, kalau belum. Ya, lanjut ya. 8 Mas. Oke, ini sebenarnya ya susah-susah gampang juga sih ya. Jadi ada ceritanya suatu segitiga ya. Ingat, coba saya tanya dulu ya. Kalau ada segitiga ABC, ketika sudut A, B, kemudian C, kalau dijumlah harus berapa derajat? Sudut dalam segitiga. Berapa derajat? Ayo, nggak boleh lupa itu konsep dasar ya. 180. Betul ya di alfa ya. Nah, 108. Gitu ya. Nah, konsepnya kan gini ya. Ketika nanti A tambah B tambah C itu 180 padahal ditanyakan sin C, ya berarti arahnya kamu jawabnya pakai C. Maka C itu sebenarnya adalah 180 dikurangi A nanti ditambah B. Karena yang ditanyakan sin C, ya udah dibuat sin C. Berarti sin C itu nanti sin 180 min A plus B. Oke ya. Nah, 180 min alfa itu simbol kuadran 2. Makanya sinnya positif aman-aman aja. Makanya tinggal jadi sin A plus B biasa nggak apa-apa. Jadi sin A plus B biasa. Pada ketika dijabarkan sin A plus B itu rumusnya adalah sin A cos B plus cos A sin B. Nah, nanti rumusnya ini. Jadi tujuannya adalah nyari sin A cos B cos A sin B. Lah, tujuannya ke sini. Kamu punya dua persamaan di situ. Punya 5 sin A ditambah 12 cos B, katanya 13. Yang satunya 5 cos A ditambah 12 sin B, nanti katanya nanti 6 akar 2. Udah dari situ tujuannya adalah menemukan nilai suatu perkalian sin A cos B. Supaya jadi perkalian caranya tinggal di kuadrat. Nah, gitu loh. Coba di kuadrat jadi apa Mas? Ya 25 sin kuadrat A 144 cos kuadrat B ditambah 2 kali depan dan belakang. Betul ya? Kan kalau punya aljabar A min B atau A plus B kuadrat itu kan depan kuadrat, belakang kuadrat, 2 kali depan kali belakang. Kan gitu toh? Nah, sama ya, ini sama. 2 kali 5 10 jadi 120 nanti sin A cos B katanya 169. Nah gitu lah. Yang bawah ya sama, silahkan nanti ini di kuadrat, nanti ini juga di kuadrat. Kalau tak kuadratkan lagi jadi 25 cos kuadrat A 144 sin kuadrat B nanti ditambah sama ya 120 cos A sin B nanti dapat 70. Biar hilang diapain? Ditambah. Sekali lagi kamu punya sudut identitas bahwa kalau ada sin kuadrat A, nanti kalau ditambahi cos kuadrat X, nanti nilainya 1 ya. Berapapun sudutnya, asal sama. Asal sama. Kan kalau kamu lihat, ini kan punya sin kuadrat A sama cos kuadrat A toh. Ya wes. Berarti nilainya 25 kali 1. Plus, ini punya 144, 144. 144-nya keluar, sisanya tinggal cos kuadrat B, sin kuadrat B. Ya wes 1 gitu loh. Terus ini punya 120, isinya apa? Isinya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nanti nilainya ini tak tambahkan dapat 1, ini 4, nanti 2. Padahal ini jelas-jelas tadi namanya apa? Namanya sin C. Jadi 120 sin C senilai dengan 241 dikurangi ini tambah ya. Dikurangi 169. Jadi 120 sin C sama dengan berapa? Dapat 2 7 ya. Oke ya, betul ya. Terus rampung. Berarti sin C-nya nanti dapat 72 per 110 bagi 24 nanti 3 bagi 24 nanti 5. Jadi jawabannya yang ada pertanyaan dulu untuk nomor 8. Ayo silahkan, barangkali kalau ada pertanyaan dulu boleh. Kabar ya. 120 tambah 120 kok tetap 120 Mas. Oke. Nah.
Jadi ini maksudnya gini ya. Ini maksudnya gini, 120 sin A di cos B nanti ditambah 120 cos A sin B itu nanti carakan. Nah, dikeluarkan gitu ya. Nanti dapatnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi bukan dijumlah tapi dikeluarkan yang sama. Gitu Dek Daniel ya. Nah, nanti baru 120 dikali ini namanya apa? Tadi namanya adalah sin C. Nah, gitu loh. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Fajar? Yang ditanyakan yang ini. Dari sin ini jadi sin A plus B. Itu yang ditanya. Jadi kan kalau kamu disuruh ngitung, ya, kalau kamu disuruh ngitung ini loh. Berapa nilai sin 120? Caranya kan ini kuadran 2 toh. Caranya gimana? Ya caranya kan nanti sin 180 dikurangi 60 kan gitu ya. Kan jawabannya kan tinggal sin tok, ngambilnya ini tok, sin 60 tok gitu loh. 80-nya kan hilang. Kenapa? Karena dia hanya untuk mengkonversi sebagai bentuk kuadran 2. Makanya jawabannya nanti setengah akar 3. Jadi yang diambil itu hanya 60-nya saja. Nah, gitu ya. Beda dengan gini, kalau kamu hitung sin 300 misal ya. Ini kan kuadran 4. Namanya nanti sin 360 dikurangi 60. Masalahnya kuadran 4 itu sin itu negatif, makanya ditulis min sin. Sin berapa? Sin 60. Baru dijawab nanti setengah akar 3 tapi negatif. Nah, gitu loh. Jadi yang diambil hanya 60-nya tok. Nah, ini sama. Simbolnya kan di situ 180 min A plus B. Nah, yang diambil hanya A plus B aja. Cuma kebetulan kalau kuadran 2 sinnya tetap positif gitu loh. Nah, gitu Adik Fajar ya. Ada lagi yang lain boleh pertanyaan dulu nomor 8 silakan. Oke. Ya lanjut kalau nggak ada. 9 ya. Ini sebenarnya mirip dengan nomor 3 ya, cuma lebih gampang. Kalau ini lebih gampang, nggak susah nomor 3. Nomor 3 itu angka sebangunan, turunan, maksimum, minimum ya. Makanya tak tinggal dulu ya. Nanti aja kalau cukup waktu ya. Ya, nomor 9 dulu. Jika volume suatu kubus bertambah dengan laju 36 cm kubik dengan laju bertambahnya panjang rusuk adalah luasnya 64. Nah, berapa gitu ya. Jadi misal ya, di sini rusuk ya, rusuk. Tak misalkan rusuk itu R gitu aja ya. Yang namanya kubus, volume kubus itu kan S pangkat 3 atau volumenya di sini kebetulan R-nya di pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya tanya, ini dV per dr. Ingat dV per dr itu namanya adalah turunan ya. Turunan V terhadap R. Nah, nanti jawabannya apa? Jawabannya adalah 3R kuadrat. Nah, gitu tuh. Tapi yang diketahui di situ adalah laju perubahan laju volume, oke? Itu namanya adalah dV per dt. Katanya nanti 30. Nah, beda loh ya. Ini namanya adalah laju perubahan volume terhadap waktu ya, terhadap waktu. Oke? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah laju perubahan rusuk nanti terhadap waktu. Saat berapa? Saat luasnya 24, gitu ya. Jadi yang ditanyakan nanti sebenarnya adalah dr per dt. Itu berapa? Gitu ya. Nah, kalau dikatakan di situ luas permukaannya katanya 24, padahal luas permukaan itu kan apa? Rumusnya 6R kuadrat itu 24. Ini tak coret. Nanti R kuadrat dapat 4. Berarti yang ditanya nanti saat R-nya nanti 2. Nah, gitu loh. Padahal rumusnya itu jelas sebenarnya ya. Yang namanya dV per dt itu boleh ditulis lewat dV per dr kali dr per dt. Toh ini dicoret juga hilang. Sama, kiri kanan sama. Lah, dV per dt itu apa? Ya itu namanya laju volume tadi, katanya 36. Kalau dV per dr udah dicari, katanya 3R kuadrat. Lah, dr per dt itu nanti yang dicari berapa? Nah, gitu loh. Yuk coretin 36 bagi 3 ya 12, Mas. R-nya tadi berapa? Katanya tadi 2. Ya wis ganti 2 kuadrat nanti dr per dt. Jadi nanti 12 sama dengan 4 kali dr per dt. Nanti ditanya dr per dt, jawabannya tinggal 12 bagi 4 nanti dapat 3. Jadi jawabannya yang
Ini babnya turunan sih ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 9, boleh silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Belum? Ya, kalau belum, lanjut ya. 10, sebenarnya sama ya. Konsep maksimum minimum itu nanti memang lewat turunan sama dengan 0. Nah, ditanya nilai P-nya berapa ya di sini ya. Oke, apa-apa ya. Jadi nanti turunannya dinolkan dulu. Turunannya dinolkan dulu. Ya. Turunannya X itu berapa, Mas? 1 gitu ya. Kalau nanti turunan akar, ya nanti turunannya akar itu nih, per 2 akar, X-nya sama, 2P min 3X, baru dikasih turunan dari dalamnya ini lah, turunannya ini. Kalau P itu dianggap konstanta ya, berarti turunannya 0, kalau nanti min 3X ya turunannya nanti adalah min 3, katanya nanti 0, nah gitu loh. Yuk, 1 sama dengan tak pindah jadi 3 per 2 akar 2P min 3X, kali silang. 2 akar 2P min 3X sama dengan 3. Gitu ya. Terus dikuadratkan ya, dikuadratkan. Tak kuadratkan, ini juga tak kuadratkan. Yuk, jadinya 4 dikalikan 2P min 3X sama dengan 9. Lanjut, kalikan boleh 8P min 12X nanti 9. Tak pindah ya, berarti 12X nanti 8P min 9. Artinya X-nya berapa, Mas? X-nya nanti 8P min 9 per 12. Ada yang salah nggak? Tadi hitungnya kok nggak gede-gede. Betul ya? Sebentar. Oke, betul ya. Terus langkah berikutnya gimana, Mas? Nah, langkah berikutnya adalah ya kamu udah dapat X-nya berapa gitu loh. Nah, X-nya berapa ini nanti tinggal disubstitusikan aja. Disubstitusi kemana? Disubstitusi ke fungsinya. Jadi semua X-nya nanti diganti ini. 8P min 9 dibagi 12 nanti ditambah akar 2P dikurangi 3 kali 8P min 9 per 12 gitu ya. Nanti katanya nilainya berapa? Nilainya adalah 5 per 4. Oke gitu ya. Angkanya jangan lagi ya. Saya udah tahu sini susah. Oke, ada pertanyaan cek dulu. Lanjut ya. Panel ya. Yuk lanjut. 8P min 9 per 12 ditambah. Ini kalau tak samakan 12 nanti dapat 24P dikurangi 24P ditambah 9 sama dengan 5 per 4 ya. Berarti nanti 8P dikurangi 9 per 12 ditambah ini hilang. Nanti dapatnya akar 9 per 12 nanti dapat 5 per 4. Kalian nih, ada yang salah nggak? Sambil dicek dulu ya sebentar ya. 8P min 12X sama dengan 9. 12X nanti 8P min 9. X-nya 8P min, benar ya? 3 kali min 9. Yang mana? Oh, 27 ya. Oke. Lanjut ya. Nah. Akar berarti 27 ya. 27 per 12 ya. Nanti sama dengan 5 per. Ini kan tak bagi 3 boleh ya. Bagi 3 nanti 9, bagi 3 nanti 4 di akar 3 per 2 ya. Sama dengan 5 per 4. Nah, ini lebih enak nih. Nah, makanya tadi kok angkanya enak. Ya. Dah, boleh. Misalkan malas pecahan nanti dikalikan 12 semua boleh. Jadi 8P min 9 ditambah kali 12 nanti 18 kali 2 nanti 15. Berarti 8P sama dengan 15 min 9. Berarti 8P nanti dapatnya 6, P-nya dapat 3 per 4.
Ya, terima kasih Dik Daniel ya petunjuknya. Ada pertanyaan dulu? Makanya tak bilang untuk paket yang keempat ini ya dapat ya. Hampir setiap soalnya itu berat-berat semua ya. Maka nanti senyampainya aja ya, yang sempat dibahas ya dibahas, kalau nggak sempat nanti ya dicoba lain waktu boleh. Paham di pertanyaannya ya? Jadi yang pertama itu nyari turunan dulu, dapat X berapa, setelah itu X-nya disubstitusi, nanti disamakan dengan 5/4. Maka P-nya nanti ketemu. Nah. 3, 2, belum. Oke, lanjut ya kalau belum ya. Yuk. 11. Di situ ada X, kemudian A1, kemudian A2, kemudian A3 sampai Y. Kemudian ada lagi barisan lain X, B1, B2, B3, B4, B5 dan Y. Nah, karena di situ mainnya semuanya variabel. Ya udah, caranya nanti kamu bikin angka aja. Tapi yang bentuk deret, katanya kan aritmatika toh. Kalau kamu cek ya, ini kan bedanya kan satu, dua, tiga, empat. Beda. Empat ya. Kalau ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini beda. Makanya beda ini B besar aja ya. B besar. Biar ada bedanya, nanti tidak bingung. Nah, berarti ini 6 B besar ya. Nah, antara 4 sama 6 itu kan KPK-nya 12. Ya, kamu boleh bikin contoh kelipatan 12. Boleh 12, 24, dan seterusnya. Nanti gini maksudnya. Kalau saya ngambil yang sebelah sini, berarti nanti 4B kecil itu setara dengan 12. Berarti B-nya berapa? 3. Nah, gitu loh. Sedangkan kalau pakai yang ini 4B besar, 6B besar ya, 6B besar. Setara dengan 12, berarti B besarnya nanti berapa? 2. Kamu bikin contohnya angkanya bebas, silahkan berapapun sama. Sekarang bedanya 3 ya. Yuk, tambah 3, 8, tambah 3, 11, tambah 3, 14, tambah 3, 17. Nah, gitu loh. Nanti ini A1, ini A2, ini A3. Nanti ini Y, ini X. Sama yang sana juga 5. Tapi sekarang bedanya 2. 7, 9, 11, 13, 15, 17. Sama ini X, ini Y. Nanti ini kan A1, A2, A3, A4, A5, dan ya. Nah, wes ya, selesai ya. Selesai. 3 min A dibagi B5 sebelah B ya. B1, B2, B3, Oke, B5 nanti dapat 3, bawahnya dapat 4. Jadi jawabannya yang Oke, ada pertanyaan dulu. Boleh silakan untuk nomor 11. Ayo, ada pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami ya? 12 dari mana, Mas? 12 itu nanti dari KPK antara 4 dan 6. Nah, gitu lah. 3, 2. Kenapa nyari KPK-nya, Mas? Kenapa nyari KPK-nya? Karena supaya nanti kelipatannya sama. Jadi bilangan itu bisa tak bagi dengan 4 dan bisa tak bagi dengan 6. Nah, itu kan namanya KPK ya. Karena yang ini menghasilkan 4B kecil, yang sana 6B besar. Nah, antara B kecil dan B besar itu kan biar sama-sama. Kenapa harus sama ya? Karena ciri aritmatika itu nanti nilai B-nya sama terus. Mau B besar, di sini nanti B besar, dan ini nanti B kecil, sama terus. Lah, makanya cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan 6. Oh, kalau yang dibagi 4, B-nya selalu 3. Kalau dibagi 6, B-nya selalu 2. Makanya nyari KPK. Walaupun nggak harus yang 12 ya, tapi kalau nanti misalkan kamu bikin 10 boleh, tapi koma-koma. Angel ya. Makanya kalau bisa kelipatan 12, entah 12, 24, nanti 36, boleh silakan aja. Limanya dari mana, Mas? Limanya bebas, dari manapun boleh, Dik Dava ya. Mau kamu mulai dari angka 10 nggak apa-apa, bakalan hasil akhirnya nanti sama. Makanya angka 5 di sini itu nanti pokoknya bebas. Berapapun silahkan. Mau plus, mau min, mau koma, silahkan boleh. Gitu Dik Dava ya. Ada lagi pertanyaan dulu boleh?
Ya, lanjut kalau nggak ada. 12 ya, polinom ya. Ada GX banyak yang bersisa A dibagi X min 1 dan bersisa sekian dibagi dengan GX. Pertanyaannya nilai A-nya itu berapa gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau ada GX, dia dibagi dengan X min 1, katanya ya, habis gitu ya, habis. Maka teoremanya namanya teorema sisa itu ini. Tak nolkan, X-nya nanti diganti berapa? Diganti 1. Maka nanti yang namanya G1 nilainya harus 0. Kenapa? Karena habis. Habis itu berarti tidak bersisa ya. Ya, ganti dulu. Berarti A kali 1 kuadrat, B kali 1 plus A, nanti min B nilainya 0. Berarti dapat 2A min 2B, nanti 0. Atau kalau tak bagi 2, nanti dapat A min B nilainya tetap 0. Jadi ya, kalimat pertama ya. Terus ada soal cukup banyak Fx, itu kalau dibagi X min 1, sisanya adalah A. Oke. Dan nanti kalau ada Fx dibagi dengan 3ax kuadrat, oh itu sisanya ya, dibagi dengan Gx, dibagi dengan Gx. Kalau dia dibagi dengan Gx, nanti sisanya adalah 3ax plus b kuadrat plus 1 ya. Nah gitu ya, kecil banget ya. Oke, tak geser dulu. Jadi kalimat yang lain nanti kalau Fx dibagi dengan Gx, nanti sisanya adalah 3ax ditambah b kuadrat plus 1. Gitu ya. Oke, ini prosesnya sama aja. Prosesnya sama aja. Makanya ini dinolkan dulu. X-nya nanti diganti 1. Maka nanti bunyinya F1 itu nilainya harus A. Bunyinya F1 harus A. Nanti yang satunya sama. Tadi kan kalau misal ya, dari sini. X-nya tak ganti dengan 1. Maka kamu akan dapetin F1 dibagi G1 setara dengan ini X-nya juga diganti 1. Pokoknya sama, teorema itu sama. Jadi 3A kali 1 ditambah B kuadrat plus 1. Gitu. Nah, padahal F1 tadi apa namanya? A. Jadi A dibagi dengan G1. G1 tadi ketemunya apa? G1 itu ketemunya adalah ini, G1 ya. Nah, A min B ya, A min B. Nah, A min B. Nanti dapatnya adalah 3A di tambah B kuadrat ditambah 1. Jadi persamaan pangkat berapa ya? Oke, sebentar, ada yang salah itu lagi nggak? Nah, soalnya itu ruwet-ruwet kok jangan ya. Oke. Bentar. Jika dibagi dengan Gx, oke ya, dibagi dengan Gx, G1. Fx dibagi dengan Gx, bersisa ini kalau dibagi A. Bersisa ini kalau dibagi dengan Gx. Oke ya. Kita lanjut dari persamaan yang pangkatnya gede nih. Bentar. Kenakan pakai teorema sisa atau progapit ya. Gx sekian habis dibagi X min 1. Oke, X-nya 0, tak 1 berarti A min B plus A min B nanti nilainya 0. Berarti 2A min 2B nilainya 0. Berarti A min B nanti nilainya 0 gitu ya. Terus Fx adalah cukup banyak yang bersisa A kalau nanti dibagi dengan X min 1. Oke, berarti F1 nilainya adalah A. Dan bersisa 3AX plus B kuadrat plus 1 kalau nanti dibagi dengan GX. Kalau X-nya tak ganti 1 namanya F1 dibagi G1. Oke. Sekian ya. Padahal G1 itu nilainya 0. Kita hapus dulu ya. Di situ tadi bunyinya kalau Fx ya, dia dibagi dengan Gx nanti bersisa 3ax plus b kuadrat plus 1 ya. Karena di situ Gx-nya tidak ada nilai selain angka 1, berarti nyobanya pakai angka 1. Nah, boleh nggak apa-apa. Jadi nanti bunyinya F1 dibagi G1. Nanti sisanya itu sama dengan ya, sisanya itu sama dengan, boleh.
Nanti sisanya adalah 3 kali A kali 1 ditambah B kuadrat plus 1. F1 tadi katanya A, boleh nanti diganti A. Berarti nanti dapat 3A ditambah B kuadrat ditambah 1. Nanti tak kali dengan G1. Gitu ya. Tidak ada jawabannya nih kalau dilanjut ya. Karena yang ditanya A tadi ini. Berarti ini A sama dengan apa? 3A ditambah B kuadrat ditambah 1. Padahal G1 tadi udah jelas-jelas di awal. Itu kalau ada G1 nilainya pasti 0. Maka nanti nilainya 0 ya. Jadi nanti kalau A tak kali ini berapapun itu kan nanti dapat, kalau dikali 0 kan nilainya nanti dapat. Jadi nanti coba ya sambil dicek lagi. Kalau enggak ya berarti memang enggak ada jawabannya. Dx sekian habis dibagi. Oke ya. Habis dibagi X min 1 0. A min B plus A min B. 2A min 2B 0. A min B 0. Oke, betul. Fx adalah suku banyak yang bersisa A kalau dibagi X min 1. Berarti F1 nanti nilainya A. Boleh. Dan bersisa 3AX plus B kuadrat plus 1 kalau dibagi dengan GX. Benar sih ya. GX-nya kan di situ hanya ada X1 ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya barangkali seperti ini dulu. Karena pertanyaan ini ya. Kalau A nanti jawabannya harusnya 0. Oke, nanti kalau sambil tak cek lagi ya. Nanti kalau waktunya cukup daripada nanti fokus di sini malah nanti nggak dapat yang lain ya. Kalau nggak ada ya berarti memang nggak ada jawabannya gitu aja ya. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 13. Kalau proyeksi vektor tuh nanti gini. Jadi ketika ada vektor A, nanti ditanyakan proyeksinya pada B, gitu ya. Berarti nanti proyeksinya adalah A kali B dibagi panjang B kuadrat kali vektor B lagi. Dan nanti pakainya seperti ini. Maka di sini kamu cari vektor dulu antara vektor AB sama vektor AC. Tak kasih nama kecil ya. Misal A kecil itu namanya vektor AB. Kalau dia terdiri dari 2 huruf, nyari vektor itu nanti AB itu nyarinya B min A. B-nya di situ min 1, 4, min 2. Nanti dikurangi A-nya adalah 2 min 1, min 1. Ya, dihitung satu-satu ya, langsung ya. Min 1, min 2, min 3. 4 min 1 nanti 5. Min 2 plus 1 nanti dapat min 1. Terus, sekarang B kecil mas, boleh. B kecilnya di situ namanya vektor AC. Nanti C min A. Oke, C-nya di situ ada 5, 0, min 3. A-nya sendiri adalah 2 min 1, min 1. Nah, kalau dihitung nanti dapat 3, 1, dan min 2. Lah, baru kalau ditanyakan vektor proyeksinya apa, gitu ya. Nanti dapatnya pakai rumus ini. Nah. A kali B dulu, boleh. Perkalian vektor tuh gini ya, 3 min kali 3. Jadi 1, 1. Nanti min 3 dikali 3, yang 5 kali 1, terus min 1 kali min 2. Oke ya. Jadi nanti ditambah 5 kali 1, ditambah min 1 kali min 2. Dibagi panjang vektor B, B kuadrat. Panjang vektor itu elemennya nanti dikuadratkan di akar ya. Nanti dapat 3 kuadrat, 1 kuadrat, sama min 2 kuadrat. Baru dikali dengan vektor B lagi. 3, 1, min 2. Makanya jawaban di sini semuanya pakai 3, 1, dan min 2. Kamu tinggal hitung angka di depannya itu berapa. Yang atas, min 9 tambah 5 tambah 2 dibagi. Betul ya? Yang bawah nanti akar ini 9 tambah 1 tambah 4. Nanti dengan 3, 1, min 2. Atasnya dapat berapa itu? Min 2. Yang bawah dapat 14 ya. Nanti dikali dengan 3, 1, min 2. Ya udah nanti dapatnya min 1/7 dikali 3, 1, dan min 2. Gitu ya. Nah. Itu nanti rumus proyeksi vektor ya, rumus proyeksi vektor. Ada pertanyaan dulu? 3, 2. Oke, lanjut ya. Yuk. 14, vektor lagi. Jadi di situ ada persegi panjang OACB. D titik tengah OA. Oke, di sini ada titik D. CD memotong diagonal AB di titik P. Oke, CD itu yang ini ya. Itu memotong diagonal AB di titik P. Di titik P. Pertanyaannya, kalau vektor O ke A itu namanya A, O ke B namanya B, nanti OP itu namanya apa gitu.
Jadi kalau O ke P langsung itu memang nggak ada namanya ya. Ini OP langsung itu nggak ada namanya. Nah, nggak ada namanya ya. Makanya kalau nanti nyari, cari yang ada namanya. Bebas, lewat manapun silakan saja boleh ya. Jadi yang namanya OP saya bisa lewat dari O ke B, nanti baru dari B ke P. Boleh, nggak apa-apa. Vektor itu yang penting awal dan akhir ya. Jadi ada awalnya dari O nanti ke titik P ya namanya nanti O. Kalau yang ke atas kan jelas ya, namanya apa? Ya namanya B. Cuma yang BP belum jelas ini namanya apa dan berapa kan itu ya. Makanya ketika saya bikin tandingannya ya, ini tengah-tengah, terus tak bikin garis seperti ini ke sana. Itu nanti ya, konsepnya, pasti diagonalnya itu nanti terpotong menjadi 3 sama panjang. 3 sama panjang. Makanya ketika ditanyakan BP itu berapa, nanti dia punya 2 dari 3 bagian dari B. 2/3 bagian dari B. Bisa dipahami ya? Oke. Terus Mas, oke, berarti ini B tetap nanti 2/3. Kalau BA nggak ada namanya, ya memang yang ada namanya adalah B ke O dulu, nanti baru O ke A. Jadi jawabannya adalah B ditambah 2/3 dari BO min B. Oke. Terus AO, OA namanya adalah A. Gitu ya. Jadi nanti B dikurangi 2/3 B, nanti ditambahi 2/3 A. Nanti dapatnya adalah 2/3 A ditambah 1/3 B. 2/3 A, 1/3 B. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk 14. Boleh, silakan. Belum? Ya lanjut ya kalau belum ya. 15. Ada 3 buku berjudul antropologi dan 3 buku berjudul kimia ya. Oke, berarti ada antropologinya nanti 3, kimianya nanti 3 juga ya. Disusun di lemari dalam satu baris ya. Misalkan dia adalah kejadian susunan buku sehingga terdapat 3 buku dengan judul yang sama tersusun secara berurutan, maka buku yang judulnya sama tidak dibedakan, berarti dianggap kembar ya, dianggap kembar, maka peluang kejadian D yang dimaksud berapa. Jadi konsepnya adalah yang namanya peluang itu adalah membandingkan antara NA nanti dibagi dengan NS, oke? NA itu banyaknya kejadian yang diinginkan, NS total kejadian. Jadi di sini kalau nanti ngitung semestanya, ya udah di sini kan elemennya ada berapa? 6. Ya nanti namanya 6 faktorial. Nah, tapi karena tadi katanya dianggap sama, buku-bukunya itu dibagi yang kembar tadi. Nanti 3 faktorial dan 3 faktorial. 3 faktorial untuk buku A, 3 faktorial untuk buku K. Kimia dan antropologi ya. 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nanti dicoret boleh. 3 kali 2 kali 1 juga 6. Jadi dapatnya nanti 2 NS-nya ya. Nah, kalau NA-nya sih agak manual ini ya. Agak manual ya. Ya, boleh ini dulu. A, K, K-nya pindah. Nah, terus A, K ini K. Nah, wes, dapat 3 atau? Terus sekarang K-nya di depan ya. K, A. Nah, berarti boleh gini juga nanti. A, K. Yang penting ada 3 buku berurutan loh ya. A-nya di depan ya. A, nanti kan udah di atas ya. Oh, wes. Yang ini geser dulu. So, yang penting ada 3 buku berurutan. Urut, ini urut, ini urut, ini urut. Nah, boleh ya. A-nya di depan ya berarti ya sekarang ya. K, A, ini A, ini A. Nah, gitu maksudnya. Terus nanti ada lagi K, ini A, ini A, ini A. Nah, gitu ya. Wis habis ya? Habis ya. Saya manual nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahannya nanti ada 6 dibagi dengan 20, namanya 3/10. Jadi jawabannya nanti yang Oke. 15. Ada pertanyaan dulu, boleh silakan.
Paham? Belum? Ya. 6 sama 3-nya dari mana, Mas? Oke. 6 itu nanti adalah banyaknya buku. Banyak buku. Oke ya. Sedangkan 3 di sini adalah buku yang kembar. Gitu ya, Dek Dava ya. Sama seperti gini. Kalau kamu misalkan susunan kata dari kata banana. Nah, di sini hurufnya ada berapa? 6. Yang kembar apa? Yang kembar nanti 3 sama 2. Nanti itu huruf N, nanti ini huruf A. Nah, gitu nanti banyaknya susunan sih seperti itu ya. Jadi kalau dia dianggap sama, dianggap kembar, maka caranya nanti harus dibagi dengan yang kembar. Kecuali 6 bukunya beda semua, nggak usah. Kalau 6 buku itu beda semua, nanti langsung 6 faktorial tok tanpa harus dibagi. Gitu? Ada lagi pertanyaan dulu, boleh? Belum? Ya lanjut ya. 16. Ini namanya nanti adalah bunga majemuk ya. Karena di situ ada bunga majemuk. Nanti caranya MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, nanti rumusnya ini seperti ini ya. Nah, biasanya itu 15 ya. Kok ini jumlahnya 18 ya? Nggak enak banget jumlah nomor soalnya ya. Yes, nggak apa-apa ya. Yuk, kalimat pertama dulu. Joni dulu. Joni dikatakan dia menabung di bank sentral dengan menggunakan majemuk dengan saldo awal A dalam waktu 3 tahun nanti jadinya adalah B. Oke, gitu ya. Jadi Joni itu nabung awalnya nanti A, 1 plus nggak tahu suku bunganya berapa. Nanti pokoknya selama 3 tahun tabungannya jadi B. Nah, kalimatnya seperti itu. Atau boleh ditulis 1 plus I pangkat 3 nanti dapatnya adalah B dibagi A. Oke, kalimatnya di situ dulu ya. Bisa dipahami ya? Terus Citra sekarang, Citra. Oke. Citra menabung di bank yang sama dengan saldo awal X, tapi setelah nanti 6 tahun uangnya A lebih banyak daripada saldo Jun. Oke ya. Ingat ini itu hitungannya 6 tahun, 6 tahun, gitu ya. Jadi Citra itu nabungnya itu katanya X. Nanti selama 6 tahun 1 plus I pangkat 6, uangnya jadi A lebih banyak dari saldo Juni. Kalau saldo Joni sama-sama uang sama-sama 6 tahun, harusnya uang Joni itu kan awalnya berapa? Awalnya A. Nanti 1 plus I juga pangkat 6. Oke, saya tak bikin kalimatnya ya yang jelas ya. Bentar. Ini uang Joni. Ini uang Citra, gitu ya. Katanya nanti kan sama. Kalau nanti Citra nabung X, nanti 1 plus I pangkatnya nanti 6. Nah, uang Joni itu setelah 6 tahun nanti awalnya A, 1 plus I pangkat 6. Cuma nanti dia masih ditambahi A lagi. Nah, gitu loh. Jadi uangnya yang Citra, uang totalnya Citra, itu uang Joni masih ditambah A lagi. Kalau 6 tahun. Mudeng maksudnya ini? Paham ya? Dah, kamu tinggal substitusi aja. Intinya kalau ada pangkat 3, di sini tadi ada apa? Nanti kalau ada pangkat 3, B per A nanti sama dengan 1 plus I pangkat 3. Ya, bikin pangkat 3 dulu. Jadi ini A dikalikan dengan 1 plus I pangkat 3 pangkat 2. Boleh, nanti ditambahi A sama dengan X dikalikan 1 plus I pangkat 3 nanti pangkat 2. Nah, gitu ya. Jadi ini A dikali namanya B per A kuadrat. Nanti ditambahi A sama dengan X dikali B per A kuadrat. Nah. Yuk, A kali B kuadrat dibagi A kuadrat ditambahi A sama dengan X kali B kuadrat dibagi A kuadrat. Gitu ya. Mas, semua tak kali A kuadrat. Boleh, biar nggak pecahan ya. Jadi dapat A kali B kuadrat ditambah A pangkat 3 sama dengan X kali B kuadrat. Semua dibagi B kuadrat. Boleh. Nanti dapat X tok, yaitu dapat A ditambah A pangkat 3 per B kuadrat ya. Nel ya. 16, ada pertanyaan dulu, boleh bagian mana? Silakan kalau ada pertanyaan dulu untuk nomor 16.
Belum? Belum ya. Ya lanjut. 17. Bagi rada angel juga ini ya. Nggak apa-apa ya. Mau gimana lagi ya? Memang soalnya gini ya. Oke, X dulu ya. Jadi ini kan X itu kan 2 sin A dikurangi 2 cos B. Nanti kalau ditanya kuadrat ya ini kuadrat dulu ya. Nah, berarti kan nanti dapat X kuadrat sama dengan ini kan dapatnya 4 sin kuadrat A tambah 4 cos kuadrat B gitu ya. Nanti ditambahi 2 kali A kali B nanti dapat min gitu ya, min 8 kali sin A cos B. Bisa dipahami ya? Terus Mas, Y kuadrat Mas. Oke, di situ kalau ada Y katanya Y-nya bentuknya adalah cos A ditambah sin B gitu ya. Sama kalau minta di kuadrat ya nanti dikuadratkan juga. Maka nanti dapat Y kuadrat itu setara dengan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat B ditambah 2 cos A sin B. Oke. Tapi yang ditanyakan ini Mas, 4 Mas. Oke. Jadi kali 4. Ya, jadi tak kali 4 boleh nih, dikali 4 ya. Kalau tak kali 4 taruh sini nanti kan dapatnya gini toh, 4Y kuadrat gitu ya. Sama dengan apa? 4 sin kuadrat B sin kuadrat B ya. Oke. Terus ditambahi 4, tak taruh di belakang aja ya, taruh di belakang aja. 4 cos kuadrat A ditambahi 4 sin kuadrat B nanti ditambahi 8 cos A sin B. Jadi ya. Dah biar hilang ya memang dijumlah benar. Nanti kan ini hilang itu. Nah, dijumlah hilang itu. Dapatnya adalah X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan apa? Ingat kayak tadi ya ini. Sama-sama 4 dikali sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Nah, ditambah nanti ini juga 4 yang namanya sin kuadrat cos kuadrat nanti juga 1. Itu dapat nanti 4 kali 1 tambah 4 kali 1. Dapat berapa? 8. Udah ini tok itu 8 gitu loh. Nah kalau ditanyakan nanti 4 ini, oh wes berarti nanti 12. Kok 12. 8 ditambah 4 ya. Jadi yang ini tok nanti 8 baru ditambah 4 jadi jawabannya nanti 12. Nanti ya. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 17, boleh silakan. Ayo, barangkali boleh. Ayo, ada pertanyaan dulu nggak? Boleh, silakan dari Dek Nada, Dek Alika, Dek Fatima. 3, 2, belum ya. Oke, satu lagi ya. Untuk nomor 18 gitu ya. DP dibanding PA katanya 3 banding 4. Oke. DP-nya 3, PA-nya nanti 4. Terus garis-garisnya itu nanti garis yang sejajar ya. PR di situ ada tulisan PR dibanding RG katanya 6. Boleh loh ya, nanti ditulis 6/1 itu nggak apa-apa. Artinya apa? PR-nya punya 6, nanti yang sini punya 1. Nah, gitu. Kurang gede ya. Nah, ini punya 1. Nah, yang ditanya nanti adalah AB dibanding DC itu berapa? AB dibanding DC. AB per DC-nya berapa? Ya, misalkan ini X, yang sana tak anggap Y gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau misalkan itu kamu pisah pakai kesebangunan ya, kesebangunan yang segitiga ini dulu, segitiga ini dulu. Segitiga ini dulu. Nah, jadi kan di situ ada P, ini ada R, ini ada D, ini ada A, ini ada B, nanti ini X, katanya nanti 3, sini 4, nanti kan ini 6. Nah, kalau misalkan saya pakai kesebangunan kan ada segitiga yang kecil di sini, sama segitiga yang gede, yang ini. Sebangun itu, karena sudutnya semuanya sama, ya, semuanya sama. Nah, berarti kalau nanti perbandingan yang gede X, yang kecil itu 6. Nah, kalau yang gede lagi, ya gede itu totalnya ini 7 gitu ya. Dibanding yang kecil nanti ini 3 gitu loh. Maka kalau tak coret, ini tak coret, ini tak coret kan dapatnya 2 ya. Berarti X-nya nanti dapat berapa Mas? Ya 2 kali 7 nanti X-nya nanti dapat 14. Oke. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Boleh, silahkan. Ayo, ada pertanyaan dulu boleh? Guys. Nah, nanti caranya satunya sama, tapi pakai segitiga yang satunya ini, segitiga yang gini. Nah, yang kecil, aduh.
Yang kecil itu segini. Nah, yang kecil itu gini. Nah, yang ini ya. Nah, apa itu B? Ini ada kecil satu. Nanti ini C, ini D, gitu ya. Ini Y nggak tahu berapa. Kalau dia katanya di situ semuanya ini itu sejajar, maka perbandingannya nanti juga sama ya. Nanti pasti 3 sama 4 lagi. Jadi 3 ini 4 lagi aja. Nanti ini 3, nanti ini 4 gitu. Sama, dia kan bandingin yang gede dulu, yang gede dulu. Kalau yang gede itu nanti Y, yang kecil ya berarti 1 gitu. Kalau yang gede nanti yang ini 7, berarti yang kecil nanti adalah 4. Gitu ya. Paham maksudnya? Dah, pertanyaannya kan di situ AB atau ini tak kali silang dulu ya. Jadi nanti Y-nya langsung dapat 7/4 aja nggak apa-apa. Jadi kalau pertanyaan nanti AB per DC sama aja AB-nya tadi X, DC-nya adalah Y. Jadi AB-nya nanti 14 dibagi 7/4. Nanti 14 dikali 4/7. Nanti dapatnya adalah, dah mungkin seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu untuk hari ini, boleh silakan. Ya segitu aja intinya. Mat Saintek itu ya nggak usah muluk-muluk lah ya. Pokoknya kalau 15 nomor ya dapat 5, 6, 7, 8 itu udah bagus gitu ya. Oke, sambil di screenshot dulu ya. Ya nanti kalau yang cukup, kalau enggak nanti tak kasih kuncinya, nanti tak tuliskan ya. Misalnya jam kalau nanti pakai ya. Ya di screenshot dulu aja dari 18 dulu ya. 3, 2, 1. Yuk lanjut 17. Silakan. 3, 2, 1. Wes. 16. 3, 2, 1. Lanjut. 15. 3, 2, 1. 14. Oke, ya sama-sama. Ya nanti kalau belum tak tuliskan aja ya. Karena waktunya tinggal 3 menit ya, kayaknya nggak cukup. Ya paling susah itulah ya. Paling susah. Wes. 13. Ya kalau misalkan 12 ya, misalkan gini ya. Ya kalau dari pribadi sih ketika memang kamu expertnya di kimia, nanti dimaksimalkan kimia. Expertnya di biologi, dimaksimalkan biologi. Nanti gitu ya. Makanya kalau Mat Saintek itu kok rasa-rasanya banget susahnya ya. Ya wes, makanya nanti dipus saja di fisika, di kimia, di biologi yang mungkin masih bisa dikejar ya. Kalau memang Mat Sainteknya dianggap susah loh ya. Tapi kalau misal bisa ya antisipasinya paling enggak ya 5-6 nomor itu udah bagus ya. Dari pribadi saya kalau udah bagus. Kamu dapat 5-6 nomor udah bagus. Ya. Nggak usah yang muluk-muluk. Harus dapat 10 mas 11 wes nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Saya nggak mungkinnya itu bicara sebagai seorang siswa sih ya. Kalau tentor sih mungkin ya bisa jadi dapat 10 itu bisa jadi ya. Tapi kalau siswa itu sepintar-pintarnya kayaknya enggak lah ya. 15 nomor ya. Waktunya segitu ya, kayaknya nggak cukup. Ya kalau sekarang CBT itu nggak enaknya gitu. Kalau dulu paper sih enak ya. Kamu selembar langsung bisa lihat 10-12 nomor, dilihat mana yang gampang gitu. Nah yang gampang itu ya kayak babnya deret, matriks, itu transformasi gampang ya. Kita udah ketemu tadi ya babnya ya, aplikasi turunan ya, vektor ya, sangel memang ya. Ya 10, 3, 2, 1, 9. 8. Oh belum nih, tadi ada yang tanya. 8. 7. 6.
5, 4, 3. Ini silakan nanti jawabannya D ya. Nanti kalau sempat ya, nah kalau nggak sempat nanti WA saya tak tuliskan. Nanti biar bisa di grup nggak apa-apa. Punya nomor saya ya, salah satu nggak apa-apa nanti tak tuliskan. Kalau udah sekarang nggak cukup kan ya. Oke, 2. Ini cara lain nomor 1. Kalau dikerjakan ya. Dan terakhir 1. Ada yang ketinggalan untuk di screenshot nomor berapa boleh silakan di request, nggak apa-apa. 1 menit boleh. 3, 2. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin untuk hari ini sampai sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi nanti untuk nomor yang tadi belum dibahas, nanti silakan bisa salah satu WA saya, nggak apa-apa ya. Sama-sama Dek Cahaya ya. Ya, semoga nanti semuanya lancar yang mandiri ya. Atau nanti mungkin yang kemarin itu PBK ya, nanti semoga tanggal 13 nanti pengumumannya hijau semua ya. Dari saya terima kasih. Selamat sore.